Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama ngobrol bareng Coach Aldo di Wadah Channel Wisata dan Dakwah. Kali ini kami ditemani oleh atlet-atlet yang spesial di Horsepower Pordasi Kota Pekanbaru, Persatuan Olahraga Berkuda. Kemarin kita baru membuat event dalam rangka HUT RI. Ya. Yang ke-75. Ya, tanggal 16 ya kemarin ya. Tanggal 17-nya kita rehat karena itu hari Senin. Ya. Kita nggak panjat pinang kan. Oke, di tanggal 16 itu memang terbilang mengagetkan ya para atlet ya. Karena tadinya tidak ada rencana event, tiba-tiba kami putuskan ada event. Dan event ini sesungguhnya penting buat kita, di mana latihan kita itu akan terukur dari event. Jadi dari event itu nanti kelihatan tuh ilmu yang dipelajari pada saat dipraktekkan di pertandingan itu digunakan apa tidak. Kemudian lihat lawan seperti apa dan kita jadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Kita kelebihan dari lawan kita itu seperti ini, maka kita harus berlatih lebih giat lagi. Dan alhamdulillah kita kumpul sekarang bersama atlet yang kemarin juara 1. Siapa namanya? Furkon juara 1 di kelas 70-90. Wah, ini kelas cukup bergengsi karena speed class ya. Waktu itu pakai kuda apa? Kuda Jihad. Jihad Ramadan. The best horse di Horsepower. Memang kudanya ya full speed juga dan tenang ya. Oke, Furkon sudah berapa lama berlatih di berkuda ini? Sekitar kita berkuda dari umur 17 kita udah mulai berkuda. Jadi sekarang merupakan 19, masuk ke 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh, Cid. 3 tahun sudah bisa lompat-lompat tinggi-tinggi kayak gitu, Cid. Acin nggak pakai lama-lama. Setahun nggak nyampe lah. Sehari nggak nyampe setahun malah. Nggak nyampe setahun malah. Kemarin latihannya kita sehari ya sebelum tanding. Acit latihan sebelumnya kita latihan berkuda mana ya? HBA. Terus kemudian Acit latihan berkuda jumpingnya sehari sebelum tanding. Sehari sebelum tanding. Tapi iya. Itu belum bertahu itu. Sehari sebelum tanding, stabil. Oke, Cid, kita tanding besok. Benernya iya. Gitu ya kan? Masya Allah. Nah, di sebelah kita ada yang baju merah ini namanya Mus'ab ya. Nah, Mus'ab ini juara di Kapolda Cup tahun 2018 ya? Tahun 2017. 2017. Kita ada buat show jumping Kapolda Cup dan show jumping di Pekanbaru ini khususnya memang selalu kita buat event Kapolda Cup. Dan kali ini terus terang memang karena pandemi ya, kita akhirnya tidak bisa membuat event yang melibatkan instansi tertentu karena ya kita harus cooling down. Tapi kemarin ini kita buat terus terang karena kecintaan kita kepada Republik Indonesia yang sedang berulang tahun. Kita harus ingat bahwa leluhur kita telah berjuang untuk kita, menghadiahkan kemerdekaan untuk kita, dan kita harus memperingatinya supaya kita berkarya dan berprestasi gitu tentunya. Nah, jumping kemarin itu memang terbilang mendadak, tetapi alhamdulillah terstruktur juga sehingga kita bisa menemukan atlet-atlet baru. Karena di Horsepower sendiri kita ada 30 member baru di Laucit. 30 member baru. Tapi yang bertanding kemarin terus terang itu atlet yang luar biasa, yang prestasi mengejar ketertinggalannya itu cepat sekali, terutama Acit dan Sandi. Nah, Sandi bisa cerita dikit nggak? Udah berapa lama latihan di Horsepower? Mungkin baru mau masuk 2 bulan. 2 bulan? Baru mau masuk 2 bulan. 2 bulan. Ya. Kemarin pertama kali pertandingan dalam bidang olahraga lagi. Selama ini kalau tanding itu kayak pidato, puisi. Ini pertama kalinya tanding dalam bidang olahraga. Alhamdulillah. Dapat juara berapa kemarin? Masya Allah. Alhamdulillah dapat juara 3. Dan nggak disangka-sangka kan? Nggak disangka. Padahal kalau Acit waktu kemarin nggak jatuh, dia yang juara 1. Tahu lah,
Mantap. Jadi tapi gitu Cid, Allah punya rencana lain. Takdir. Ketika Acit diberi jatuh, itu tandanya sebuah sinyal bahwa Acit akan lebih besar lagi, Acit akan lebih hebat lagi. Karena kalau kita mulainya di atas, itu kita akan turun ke bawah. Tapi kalau kita mulainya dari bawah, kita akan naik terus ke atas. Jadi jatuh dulu, bangkit lagi, terus dan berjaya. Boleh cerita nggak kemarin yang paling sering jatuh, Bang Furkon atau Musab? 2 kali nih. Gimana Bang Musab? Coba cerita dong kepada atlet yang lain nih, sharing pengalaman jatuhnya. Kenapa sih bisa jatuh? Kok udah jago kayak gini jatuh juga? Gimana tuh? Cerita dong sama kita. Ya Cid ya? Iya. Gimana? Apa penyebab jatuh? Penyebab jatuh itu kan yang pertama kali tuh, yang pertama kali tanding kelas 1 meter. Ya. Kebetulan dapat kuda jihad. Kuda jihad nih, kuda dia nggak bisa jepitan, nggak bisa kendor, samaran nggak bisa kendor. Ketika itu baru pertama kali jumping di kuda jihad. Sebelumnya belum pernah jumping di kuda jihad, belum pernah. Baru pertama kali ya. Pertama kali naik kuda jihad. Ya. Jadi penyebabnya gara-gara kendor. Karena kendor. Ketika jumping pertama, jumping kedua, jadi range itu nggak kepegang, nggak ketahan. Karena jumpingan kedua ke jumpingan ketiga jaraknya nggak terlalu jauh. Iya. Jadi jepitan belum ini. Gitu. Nah jatuh yang kedua kalinya? Kenapa tuh? Penutup lagi. Itu pakai kuda apa itu? Sama kuda jet juga. Kuda jet juga. Wah. Itu Yang terakhir itu mungkin merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan. Hilang jepitan semua. Iya. Pada saat itu finish ya, finish terakhir. Iya. Pasti bisa. Nah itu Cid. Itu yang sudah jago, udah 3 tahun berlatih, 3 tahun juga ya? Iya. 3 tahun berlatih, kemudian bisa jatuh juga. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Nah, jatuh itu banyak segudang hikmah. Jadinya tadi bisa bercerita, penyebabnya begini dan begini. Dan ke depan harus diperbaiki lagi. Sebelum ketemu sama kuda seharusnya bangun chemistry dulu ya. Belajar dulu penyesuaian. Seperti Acit sehari sebelumnya dia penyesuaian dulu. Ternyata Asabu kudanya oke. Cuman ketika pas tanding Acitnya juga talinya kendor tuh Cit. Tali kendalinya kendor, kemudian jumping, Acitnya badannya ke kiri, kudanya ke kanan. Karena ke kanan itu jalur pulang Cit. Jadi karena Acit lepaskan, karena dilepaskan tali kendalinya, akhirnya kudanya pikir pulang gitu. Talinya kendor gitu. Jadi di sini pembelajaran ketika kita jumping itu konsep yang sebenarnya adalah we are together. Kita bersama. Jangan pernah tinggalkan kuda. Gitu. Sandi gimana? Ada jatuh kemarin? Alhamdulillah ada. Ada jatuh? Alhamdulillah ada. Pas tanding kemarin jatuh? Tanding enggak. Pas tanding enggak jatuh? Pas latihan ada jatuh? Yang itu HBA jatuh. Iya. Kudanya tinggi. Kalau pas tanding karena udah pernah jatuh langsung ingat nggak boleh jatuh lagi. Waktu HBA itu jatuhnya gimana? Jatuh karena juga apa penyebabnya? Salah satunya ya jepitannya kurang. Jepitannya kurang, habis itu Sandi lupa karena mungkin kudanya belum kenal track yang biasanya kalau kita track yang untuk HBA sebetulnya lawan arah itu mungkin kudanya mungkin tidak kenal. Sandi berlawan arah, Andi push, lupa Sandi lupa Andi tahan dari jauh. Jadi kudanya sama-sama cepat, Sandi nggak jepit. Dia ke kanan, Sandi ke kiri. Iya. Sahabat dakwah, di horsepower ini spesial sebenarnya. Horsepower ini kita itu mempunyai ragam ketangkasan berkuda ya. Kita ada berkuda memanah, kita ada berkuda jumping, kita juga ada berkuda cross country, kita juga nanti ada berkuda endurance namanya Cid. Nah endurance itu mungkin nanti Acit nggak bisa ditonton sama Umi lagi. Umi ditinggal. Acit masuk hutan. Karena endurance itu kita akan berlari ke hutan. Di hutan kita harus survival, jatuh bangun sendiri, kemudian harus bisa bersama kudanya, merayu kudanya untuk sampai finish. Kadang-kadang di hutan tuh kuda ngambek gitu, capek udah nggak mau jalan gitu. Acit harus merayu kudanya untuk bisa sampai finish.
Jadi keunikan masing-masing olahraga ini berbeda. Di endurance tadi, di jumping itu tadi, jangan pernah ditinggal, dipegang tuh kuda. Kendali nggak boleh kendor. Kita betul-betul mengarahkan kuda. Kemudian di horseback archery juga seperti itu. Horseback archery, begitu kuda berlari kencang, kita lepaskan kuda berlari dan kita trust sama dia, itu lebih ekstrim lagi. Iya, kita harus trust. Oke, kamu kerjakan tugas kamu, aku kerjakan tugas aku. Tugas aku apa? Tugas aku akan memanah target-target itu, kamu berlari lurus di jalur ini. Nah, begitu. Jadi ini sensasinya berbeda sekali. Tapi insya Allah semuanya baik dan kita akan terus berlatih. Di horsepower, semua atlet kita latih. Acit dapat ilmu horseback archery, berkuda memanah, semua dapat ilmu berkuda memanah. Ini semua atlet-atlet yang serba bisa. Juara juga di berkuda memanah, juga berkuda memanah, juara juga di cross country, juara juga di cross country, di endurance juga juara. Jadi semua rata-rata kita atlet yang berprestasi di segala bidang. Karena apa? Karena ini olahraga sunnah kita, olahraga Nabi kita yang Nabi kita tidak membatasin. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berkuda ini, ya kita harus mahir di atas kuda ini semua bidang. Dan bidang yang kita tunggu-tunggu sekarang saat ini adalah bidang pacu. Kita belum ada pacuan kuda. Nah, pacuan kuda memang identiknya dengan judi. Di Singapura, di luar negeri, ketika pacuan kuda itu pasti ada judi. Nah, ini yang kita nggak mau. Tapi kita perlukan pacuan ini untuk pembelajaran. Maka kita akan buat, insya Allah ya, insya Allah doakan ya, doakan saya rasa, doakan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa membuat lapangan kuda pacuan syar'i. Itu dia. Ada bank syariah, juga ada pacuan kuda syariah. Insya Allah. Mudah-mudahan doakan ya Cid ya, mudah-mudahan bisa kita punya lapangan kuda syariah, di mana lapangan kuda itu dijaga ketat, tidak boleh ada yang berjudi. Ketika ada berjudi tangkap. Gitu. Berarti hisbah itu, hukum hisbah. Wow. Hisbah. Apa tuh? Jadi begini, kalau dilihat-lihat dari kitab-kitab fikih, ada dia mencampurkan olahraga itu memang disukai Rasulullah, tapi dicampurkan dengan hal-hal yang masya Allah maksiat. Oh, na'udzubillah. Masuk ke hukum hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Dia mencampurkan, kan ada ayatnya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campurkan antara hak sama yang batil. Kuda kan sunnah Nabi kita SAW. Tapi memang ada rawinya mengatakan itu lemah hadisnya, tapi karena itu sunnah dilakukan Nabi kita, maka dilakukan. Dan ada juga orang-orang yang mencampurkan dengan hal-hal yang maksiat. Nah, niat ayah bagus, masya Allah. Memang ini yang baru dengar adiknya. Pacuan kuda yang ada didiknya. Biasanya kuda ini sunnah, mana HBA kan, pacunya gitu, ntar kasih hadiah gitu. Ini judi. Bingung juga ya Allah. Ini niat ayah bagus. Innamal a'malu binniyat. Kalau ayah udah ada niat baik, insya Allah dilancarkan sama Allah. Amin ya Rabb. Amin. Nah, sekarang ketahuilah semua saudara-saudara kita, terutama tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para pejabat, gubernur, wali kota, dan para pengusaha di kota Pekanbaru, khususnya di Riau. Di Riau ini kita mengajak untuk bersama-sama. Pertama, olahraga ini olahraga yang paling dicintai Nabi. Kata Nabi, setelah istri-istriku yang kucintai adalah kuda. Jadi ini mulia sekali. Jadi ayo kita bersama-sama, apalagi kota Pekanbaru ini terkenal dengan kota madaninya. Jadi karena konsepnya kota Pekanbaru kota madani, dan Pekanbaru ini kita ada Ustadz Somad, masya Allah, ada Syekh Rashid, Allahu Akbar, dan banyak lagi ulama-ulama di sini yang luar biasa. Jadi memang betul Pekanbaru ini disebut kota madani. Iya, banyak ulama. Maka sudah seharusnya semua lapisan masyarakat bekerja sama untuk memajukan olahraga ini. Karena olahraga ini penuh kemuliaan. Misalnya kita akan temukan tuh kemuliaan-kemuliaan. Sampai kita punya sahabat dari London mengatakan tidak ada penyakit yang tidak sembuh dengan berkuda. Gitu. Dia juga melakukan penelitian, tapi dia bukan Islam. Tapi dia melakukan penelitian ternyata
berkuda ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Masya Allah. Tapi bayangkan coba, Nabi kita menyuruh kita berkuda karena Nabi kita mau kita tuh nggak boleh sakit, kita tuh harus kuat. Nah itu dia. Nah jadi kami berharap kepada semua lapisan, terutama pengusaha-pengusaha hebat di Pekanbaru ini ada rumah sakit Awal Bros, terkenal, udah menasional. Masyhur. Ada perusahaan daerah seperti Bumi Siap Pusako, itu perusahaan minyak hebat. Dan banyak lagi, ada Chevron yang bekerja di sini, yang menggali di sini, dan banyak lagi lah. Kita bisa PTPN 5, RAPP, Indakiat dan sebagainya, ramai sekali. Lihat perusahaan Jarum Super, itu terkenal dia mensupport olahraga bulu tangkis. Iya. Ya, tapi kok rumah sakit Awal Bros yang sudah terkenal itu seharusnya mensupport juga dong Olahraga. sesuatu yang baik untuk memajukan anak bangsa, terutama olahraga sunnah ini. Ayo ambil peran. Jadi kita mengajak dalam acara kita sekarang ini, lihatlah anak-anak bangsa kita, anak-anak daerah kita, khususnya di Kota Pekanbaru ini, mereka sudah berkarya, mereka semua sudah teruji, mereka sudah berprestasi dalam dan luar negeri. Dan insya Allah menyusul ananda kami, Syekh Rashid, beliau pilot project kita. Pilot project di sini maksudnya beliau sudah hafal Quran, beliau sudah belajar agama lebih dalam, dan kita sekarang berharap bisa mendapat bertambah keimanan kita, keyakinan kita dari agama yang sudah beliau miliki dan beliau belajar terus, kemudian dibarengi dengan olahraga sunnah. Harapan kita beliau cerdas, cemerlang, dan kuat dengan olahraga sunnahnya. Karena dakwah ini berat ya, Cid ya. Dakwah ini berat, mesti mempunyai fisik yang prima. Gitu. Gimana harapan sang juara terhadap apakah ingin bertanding di kelas lebih tinggi lagi? Ingin. Kemana harapannya? Akan ke depan terus. Soalnya kita di sini sudah sering melakukan tanding lokal tentunya. Dan alhamdulillah atas izin Allah dapat juara terus ya. Terus alhamdulillah. Dan kita menginginkan sekali untuk tanding internasional keluar. Dan mau mewakili Kota Pekanbaru untuk nasional ya. Nasional. Iya. Nah itu, Bang Furqon gimana? Harapannya seperti apa? Mau bertanding keluar? Masya Allah. Mungkin sedikit cerita, Furqon sebelum tanding dapat juara satu, Furqon nggak nyangka sebelumnya kita bisa dapat juara satu. Jadi malamnya itu Furqon mikir, nih gimana nih, kita jumping latihannya jarang-jarang gitu, maksudnya tidak sesering mungkin Rashid dan Sandi, Bang Haris gitu. Karena sana sudah senior kan. Kalau kita kan masih belajar. Sudah lama juga kan nggak latihan. Jadi pas lagi datang, Bismillah langsung kelas 70-90. Belum pernah naik kudanya juga ya? Naik kudanya belum pernah coba yang setinggi itu. Paling mentok dulu itu 50. Masya Allah. Dan pas lagi tanding ya Bismillah, pas lagi jalanin alhamdulillah lancar semua. Dan doakan juga buat teman-teman, insya Allah Furqon sendiri bakal melanjutin studi Furqon kuliah Furqon ke luar. Ya, ke luar negeri, khususnya ke Turki. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jurusan berkuda juga. Nah, apa jurusannya? Horse dan coaching. Jadi di situ kita belajar bagaimana cara kuda itu tersebut, dari jasad kuda, kesehatan dia, cara masang tapal dia, kemudian dari bagaimana melatih kuda dari nol segala macam. Dan kemudian kita belajar jadi sebagai seorang coach gitu, untuk mengajar seseorang yang pemula untuk belajar hingga bisa gitu. Masya Allah. Nah, coba lihat sahabat dakwah dan semua elemen masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Coba mereka anak-anak muda yang sudah berprestasi, tanding kudanya sudah sering. Tadi Musab menyampaikan harapan ingin bertanding di tingkat yang lebih tinggi lagi, dari nasional bahkan internasional. Tapi terus terang, kalau kami sendiri dari Pordasi Kota Pekanbaru tentu tidak mampu. Jadi kami ingin mengajak kita semua, ayo kita bahu-membahu.
Pekanbaru ini beda. Pekanbaru ini beda. Iya. Pekanbaru ini kita ada Syekh Rashid. Pekanbaru kita ada Ustadz Abdul Somad. Dan ada Ustadz Mustafa Umar. Banyak lagi ustadz kita, buya-buya kita, alim ulama, habaib kita juga ada di sini. Dan ya Allah, betul-betul berbeda. Kami pernah bilang ke teman-teman, kebangkitan Islam ini kita sering dengar peradabannya akan terbangun itu dari timur. Timur itu katanya Indonesia. Timur itu katanya Indonesia. Dan ketika dicoba dipres lagi, Indonesia itu katanya di Riau. Coba dipres lagi, katanya di Pekanbaru. Dan apabila Pekanbaru dipres lagi, itulah dia host power. Allahu Akbar. Nah, kami di House Power, kumpulan anak-anak muda yang berprestasi, kami kumpul atas niat yang sama, membangun kekuatan dengan atas olahraga sunnah, dan kami di situ juga ada tukar pikiran tentang agama, ulama juga datang berkunjung kepada kita, dan ada Syekh Rashid menjadi imam ketika sholat maghrib dan isya. Masya Allah, boleh datang sore lihat Syekh Rashid latihan, kemudian mengimami di musola kita yang masih ala kadarnya juga ya. Musola kita sederhana tetapi bermakna. Namanya musola Al-Faris. Al-Faris. Al-Faris artinya kesatria berkuda. Inilah dia kesatria berkuda. Demikian kita tutup ya obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan Furqon berangkat ke Turki lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kembali lagi ke Pekanbaru dan sebarkan ilmunya seluas-luasnya, ajarkan kita, bimbing kita, dan kembangkan kota Pekanbaru ini bahkan sampai seluruh Indonesia dan seluruh negara-negara tetangga untuk menjadi lebih baik. Kita bersatu atas olahraga sunnah dan Quran. Jadi Quran itu tidak ada ikhtilaf, kuda juga tidak ada perpecahan di situ, karena itu sunnah, karena itu kemuliaan. Gitu. Jadi kita bersatu melalui olahraga sunnah dan Al-Quran kita. Insya Allah, kan insya Allah selesai. Nanti juga insya Allah ke Turki. Amin. Kumpul di Turki kita ya. Kumpul di Turki ya. Insya Allah ya. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, baik. Demikian bincang-bincang sore kami, ngobrol bareng Coach Aldo. Hari ini kita membahas semua unek-unek keinginan para atlet yang hebat-hebat ini, dan kita mengajak semua lapisan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha hebat seperti Awal Bros tuh yang sudah nasional. Ada lagi perusahaan apa lagi? Rumah sakit Ibnu Sina. Ada lagi rumah sakit apa lagi yang hebat lagi, perusahaan di Bumi Siap Pusako. Banyak perusahaan-perusahaan hebat. Chevron, banyak sekali. Riau ini kaya banget. Jadi ayo kita bangun peradaban, kita bangun anak bangsa menjadi anak-anak yang berprestasi. Bantu kami untuk membawa anak-anak kita ini berprestasi lebih baik lagi untuk ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Kalau dibilang Coach, kita ini menghidupkan anak budak-budak Melayu, menghidupkan Hang Tuah kembali. Hang Tuah dibangkitkan kembali. Berkuda ini bukan cuman olahraga, orang bilang olahraga kaya, tapi dari dulu, dari zaman pahlawan-pahlawan kita, Tuanku Tambusai pandai berkuda. Hang Tuah pandai berkuda. Allahu Akbar. Hang Tuah kita semua orang pasti tahu. Allahu Akbar. Adalah salah satu panglima perang negara Melayu. Betul. Dari Masya Allah. Indonesia, Malaysia, semua berkuda ya? Sampai Thailand mereka. Masya Allah. Kalau sekarang anak muda sekarang nengoknya, apalagi yang ukti-ukti, itu nengoknya itu Sultan Matin. Sultan Matin. Pangeran Prince Matin. Pangeran Brunei. Dia pandai berkuda. Kita satu level ya. Jadi carilah suami-suami nanti yang kayak kita gitu. Pandai berkuda gitu. Mungkin ada juga yang mikir gini, Coach. Berarti cuma laki-laki aja bisa berkuda. Jangan salah. Ada. Kalau kita tengok dari Horsepower Tambusai di Instagramnya ada juga. Atlet perempuannya. Ya banyak kita. Jadi kalau melihat perempuan berkuda, malu kita, duhai laki-laki tidak bisa berkuda. Melambai terus. Jadi di sini kita ajak semua, ayo anak muda,
lu bersepeda oke, nggak ada masalah. Tapi lu berkuda keren banget lah, beda banget lah, kuat, sehat, gaul, keren, gitu, gagah. Ini juga ya, kalau sepeda kan gampang rusak gitu kan. Sepeda ini rusak, pengen ganti. Kalau kuda insya Allah awet insya Allah. Kuda tuh kita mencintai lah. Ada yang bilang kalau kita pakai serban Syekh Rashid ini gantengnya itu naik 50%. Kalau berkuda itu naiknya 800%. Berlipat-lipat gitu. 8 kali lipat itu. Beda-beda. Datang saksikan kami berkuda di Horsepower setiap hari Selasa sampai Ahad, dan Senin kita libur, dan kita berkuda dari pagi jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Lihat aksi para jawara-jawara ini. Ketemu Syekh Rashid datangnya sore. Ketemu Syekh Rashid datang sore berkuda di Horsepower. Tapi sorry ya, nggak bakal ditegur karena dia serius di atas kuda. Oke, kita tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, dan ya, kita harap semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ikut mendukung kegiatan para pemuda yang positif ini, membangun peradaban untuk menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Ada kemuliaan di atas sunnah. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.